minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul, hari ini kita bisa muwajahah di tempat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena hari ini kita masih berikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kenikmatan itu harus disyukuri oleh kita, oleh umat Islam sedunia. Mudah-mudahan setiap umat Islam, setiap manusia yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, setiap saatnya, itu insya Allah nikmatnya setiap saatnya, setiap waktunya akan bertambah dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ya, terus lanjutkan video ini, nontonnya lanjutkan, insya Allah akan banyak ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan video ini banyak manfaat dan banyak kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini insya Allah saya ini akan menjelaskan tentang supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya, atau Asmaul Husna. Nah, ini sebagai manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah tapi yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Nah, kita sebagai manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala, abid Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada syaratnya ketika kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya yang pertama, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ini yang pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus iman ya, ini harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus memahami nama-nama Allah yang baik, atau namanya Asmaul Husna. Yang ketiga, ini yang terakhir, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketiga, mempelajari atau memahami hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya ada tiga, tapi insya Allah hari ini saya akan bahas ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, kita ulangi lagi tadi, ini yang pertama, ulangi lagi, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus beriman, mempelajari iman dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa? Harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman? Kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Ya, kepada Sang Khalik. Apa Khalik itu? Yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan makhluk Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus beriman pada Allah. Kenapa kita harus beriman? Karena Allah itu yang menciptakan kita, yang memberi makan kepada kita, yang memberikan umur kepada kita, yang memberikan ruh kepada kita. Kita bisa bernapas, kita bisa melihat,
kita bisa mendengar, kita bisa berjalan ataupun yang lainnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya semua manusia bisa kita berislam itu yang beriman pada Allah harus apa? Ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya kita semua itu dimudahkan semua masalah kita, dan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya iman itu harus kita terus, iman itu harus kita apa? Terus kita belajar, karena gak mudah menjadi orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada prosesnya. Prosesnya kita terus belajar dan belajar. Insya Allah apa? Kita akan jadi iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya ada ayat suci Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an itu di dalam surah An-Nisa ya. Nah, ini ya Al-Qur'annya di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah keempat ini ya ayat 136. Nah, lihat ya, bisa dibuka di surah An-Nisa urutan keempat ayat 136. Nah, ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala abdi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Sadaqallahul azim. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitabnya Al-Qur'an dan diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. A'udzubillahi min dzalik. Ini ya, kadang keimanan seseorang termasuk kita, imannya itu satu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa tebal, bisa tipis. Itu iman kita. Mungkin misal gini, hari ini iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hari ini iman kita sedang naik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hari ini iman kita sedang tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat atau besok ataupun mungkin nanti sore, nah, iman kita akan apa? Akan turun, akan tipis. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya iman kita terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada solusinya. Kita harus apa? Memahami atau mengenal tentang nama-nama yang indah, nama-nama yang baik atau asmaul
husna, nama yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sudah mengenal nama yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna, insya Allah iman kita akan bertambah dan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nah, untuk nanti bahasan tentang Al Asmaul Husna atau Asmaul Husna, nama-nama yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan jelaskan nanti di video berikutnya. Nah, mudah-mudahan ya ini meskipun gak lama ada manfaatnya tentang iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya kita harus supaya kita lebih dekat, lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman atau percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalbu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita sudah beriman, betul-betul ikhlas, istiqomah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih dekat, kita lebih disayang dan banyak keberkahan, terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sekali lagi mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi semua dan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hello kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.